Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Iksan Al-Yasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila terhadap era digital. Apakah Pancasila masih relevan terhadap era digital? Kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita kepoin dulu apa sih Pancasila itu. Nah, pertama, Pancasila itu memiliki 5 sila yang menjadi dasar negara kita. Dan itu masih sangat relevan buat kehidupan kita di dunia maya. Nah, yang kedua, nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, itu pengertian untuk Pancasila. Terus kenapa sih Pancasila itu masih penting di era digital? Nah, di era digital itu kita harus beretika dalam berkomunikasi. Di dunia maya itu menciptakan ruang untuk berinteraksi sosial yang kadang melupakan etika dan saling menghargai. Pancasila itu mengajarkan kita untuk berperilaku adil dan beradab, seperti halnya yang ada pada sila kedua, dan serta kebijaksanaan yang ada pada sila keempat. Yang penting untuk menciptakan suasana yang saling menghormati. Nah, kita memasuki pada sila-sila Pancasila. Sila Pancasila yang pertama itu berisikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu yang relevan untuk di dunia maya itu pertama mengajarkan pentingnya toleransi beragama di dunia maya. Terus yang kedua, menjaga kedamaian antar umat beragama dalam berbagai platform digital. Terus yang kedua, itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu tuh berisi kayak kita itu memperkuat hak asasi manusia kita dalam dunia digital seperti privasi dan bebas berekspresi, dan mendorong perilaku positif dan berempati dan saling menghormati di media sosial. Kita itu bisa tetap debat dengan santai tanpa nyakitin orang lain. Nah, kita udah masuk sila ketiga nih. Sila ketiga itu berisi persatuan Indonesia. Ya, pertama itu menggunakan teknologi untuk mempererat persatuan antar warga negara melalui kolaborasi online. Kedua, menjaga persatuan bangsa meskipun ada perbedaan di dunia maya. Terus yang ketiga, media sosial bisa mempererat hubungan. Jangan sampai digital justru bisa membuat kita terpecah belah. Terus sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, yang pertama itu sikap-sikap yang masih kita bisa ambil dari Pancasila itu yang masih relevan itu berisi teknologi sebagai sarana demokrasi digital, e-voting, dan partisipasi publik dalam kebijakan negara. Terus yang kedua, kita bisa meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan keputusan publik. Terus yang ketiga, saat di dunia maya kita harus jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Jadi kita itu menggunakan platform digital itu untuk hal-hal yang positif saja. Nah, kita udah memasuki sila yang terakhir nih. Sila yang terakhir itu berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama itu penggunaan teknologi untuk memerangi kesenjangan sosial. Terus yang kedua itu menjamin akses yang adil terhadap teknologi untuk semua golongan masyarakat. Jadi semuanya itu merata adil pada seluruh Indonesia agar semua akses teknologi dapat dirasakan pada masyarakat Indonesia. Nah, kita itu akan menghadapi tantangan di era digital. Nah, tantangan yang pertama itu seperti penyebaran informasi yang bisa sangat cepat, baik itu informasinya benar ataupun salah. Jika salah itu akan menyebabkan hoak, berita hoak. Terus yang kedua, penyalahgunaan teknologi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang ketiga, kan teknologi itu mencakup pada penjuru dunia. Nah, itu tuh dampak budaya-budaya asing itu dapat mempengaruhi karakter bangsa Indonesia, karakter bangsa kita.
Nah, dari semua tantangan itu pasti ada solusi dong. Nah, solusinya itu apa sih? Solusinya itu seperti kita itu menanamkan nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan digital. Terus yang kedua itu meningkatkan literasi digital untuk mengurangi penyebaran informasi palsu, seperti kita itu bisa memfilter informasi-informasi yang masuk. Nah, terus yang ketiga itu mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di dunia digital. Nah, kita lanjut. Di sosial media itu kita harus membangun etika dalam penggunaan teknologi, seperti mengedepankan prinsip-prinsip moral dalam berinteraksi di dunia maya, seperti kejujuran, rasa hormat, dan kebijaksanaan. Terus kita itu di sosial media juga bisa menanggulangi dampak negatif teknologi, menghindari perilaku yang merusak seperti perundungan digital, penyebaran kebencian, dan pengaruh negatif lainnya. Nah, jadi kesimpulannya itu Pancasila itu tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, termasuk itu di era digital. Dalam menghadapi era digital itu, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan untuk menjaga integritas, persatuan, dan keadilan sosial. Jadi Pancasila akan terus menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun tantangan zaman terus berkembang. Nah, kita udah selesai nih. Jadi kita itu harus menggunakan sosial media kita itu harus dengan bijak. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.